Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang peran guru dalam pengembangan kurikulum. Sebelum lanjut ke pokok pembahasan, ada baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu saya sendiri, Lisa Banausia, sebagai moderator, dan rekan-rekan penyaji saya, Putri Ayu Arolina, Rania Yunila, Trinovianti, dan Yesi Ekayanti. Untuk materi pertama, yaitu pengertian dan fungsi pengembangan kurikulum, akan dijelaskan oleh Saudari Rania Yunila. Kepada Rania, kami persilakan. Pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah pengembangan silabus yang di dalamnya mencangkup komponen-komponen dalam kurikulum, yaitu tujuan, metode atau alat, materi atau bahan ajar, dan penilaian. Fungsi pengembangan kurikulum. Yang pertama, mengembangkan sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan akidah, agama, dan norma yang dianut. Yang kedua, mengembangkan kemampuan sosialisasi dan mengendalikan emosi. Yang ketiga, menumbuhkan kemandirian anak. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berbahasa. Yang kelima, mengembangkan kemampuan kognitif. Yang keenam, mengembangkan kemampuan fisik motorik. Yang ketujuh, mengembangkan daya cipta dan kreativitas. Terima kasih kepada Saudari Rania yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Putri Ayu Arolina, yaitu peran guru dalam pengembangan kurikulum dan peranan guru PAUD sebagai perencana dalam pembelajaran terpadu. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Arolina. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam pengembangan kurikulum. Peran guru dalam pengembangan kurikulum itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, peranan guru PAUD sebagai perencana dalam pembelajaran terpadu adalah guru merencanakan suatu kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan bersama anak didiknya. Yang kedua, peranan guru sebagai pelaksana adalah guru melaksanakan apa yang telah direncanakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Yang ketiga, peranan guru sebagai evaluator adalah melakukan penilaian terhadap proses kegiatan belajar dan penilaian hasil kegiatan anak didiknya. Bentuk-bentuk perencanaan dalam proses pembelajaran adalah yang pertama, perencanaan tahunan, yang kedua, perencanaan semester, yang ketiga, perencanaan mingguan atau satuan kegiatan mingguan, yang keempat, perencanaan harian atau satuan kegiatan harian. Terima kasih kepada Saudari Putri Ayu Arolina yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Trinovianti, yaitu peranan guru PAUD sebagai evaluator dan peranan guru sebagai pelaksana. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Putri Ayu Arolina, yaitu peranan guru PAUD sebagai evaluator. Penilaian dilakukan secara observasi dan pengamatan terhadap cara belajar anak baik individual maupun kelompok. Tujuan penilaian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan yang dicapai oleh anak. Hasil karya anak dapat kita pajang di tempat pemajangan sebagai tanda hasil belajar kegiatan yang telah dilakukan. Hal ini dapat membangun rasa kebanggaan pada diri anak dan dapat memotivasi untuk menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Selanjutnya itu peranan guru sebagai pelaksana. Agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara efektif, sebaiknya guru memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Kembangkan rencana yang telah disusun. Kedua, melaksanakan penilaian terhadap minat dan pemahaman anak mengenai tema tersebut. Yang ketiga itu bantu anak untuk memahami tentang isi dan proses kegiatan pembelajaran. Yang keempat itu lakukan percakapan dengan anak tentang hal-hal yang berkaitan dengan tema. Dan yang terakhir itu adakan
kerjasama dengan orang tua maupun keluarga. Terima kasih kepada Saudari Trinovianti yang telah memaparkan materinya. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Yesi Ekayanti, yaitu tugas guru sebagai pengembang kurikulum dan peranan lain yang harus dilakukan guru. Kepada Saudari Yesi, dipersilahkan. Menjelaskan materi tentang tugas guru sebagai pengembang kurikulum. Yang pertama, kegiatan guru dalam merencanakan kurikulum. Adapun perencanaan ini meliputi menentukan tujuan pengajaran, menentukan bahan pelajaran, menentukan metode dan alat pengajaran, dan merencanakan evaluasi dan penilaian pengajaran. Yang kedua yaitu kegiatan guru dalam melaksanakan kurikulum. Setelah membuat rencana pengajaran, kegiatan guru berikutnya adalah mewujudkan terhadap apa-apa yang telah direncanakan. Kegiatan ini disebut juga dengan melaksanakan proses belajar mengajar. Dan yang ketiga ada kegiatan guru dalam menilai kurikulum. Pelaksanaan kurikulum yang telah dilakukan guru perlu diadakan penilaian dan atau evaluasi. Penilaian bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan terhadap komponen-komponen kurikulum. Hasil penilaian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap kurikulum yang berlaku. Saya selanjutnya akan menjelaskan peranan lain yang harus dilakukan guru dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, guru sebagai korektor, inspirator, informator, organisator, motivator, inisiator, fasilitator, pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, mediator, dan supervisor. Terima kasih kepada Saudari Yesi yang telah memaparkan materinya. Dan untuk kesimpulan materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, yaitu pengembangan kurikulum adalah pengembangan silabus yang di dalamnya mencakup komponen-komponen dalam kurikulum, yaitu tujuan, metode atau alat, materi atau bahan ajar, dan penilaian. Peranan guru dalam pengembangan kurikulum yaitu 1. Peranan guru PAUD sebagai perencana dalam pembelajaran terpadu adalah guru yang merencanakan suatu kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan bersama anak didik. Peranan guru sebagai pelaksana adalah melaksanakan apa yang telah direncanakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Peranan guru PAUD sebagai evaluator adalah melakukan penilaian terhadap proses kegiatan belajar dan penilaian hasil kegiatan. Baiklah, itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.